dalam hidup setiap kami. Mari perlengkapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Karena Sofi tidak menyalakan timer, jadi saya nggak jadi nyalain timer juga saudara ya. Jadi siap-siap saudara ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi saya akan ngomong saudara. Setuju saudara? Nanti jangan bikin somasi ke Bu Nani. Luki jangan suruh khotbah lagi Bu. Sharing. Aduh 1 jam ini waktunya saya udah bobok. Saya udah umur 80 tahun. Saya udah umur 90 tahun. Boboknya harus early. Kalau lewat jam 9 besok pusing. Ada yang begitu saudara? Saya rasa tidak ada di tempat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, setiap kali kami bertiga ini sharing di tempat ini. Sekali lagi, ini adalah uji kepekaan kami bertiga, saudara. Kami tidak akan saling SMS, kami tidak akan saling WA, kami tidak akan saling telepon. Lu nyampein apa hari ini? Gitu loh. Tapi hari ini ketika tadi Freddy menyampaikan waktu penantian, Sofi ngomong pohon terbantin, sama-sama satu garis, saudara. Kita ini harus mencintai yang namanya proses kehidupan. Amin. Saya pun hari ini ngomong tentang proses kehidupan saudara. Jadi bosan atau enggak? Kalau bosan kita pulang. Oke? Enggak lanjut ya saudara ya. Janji ya. Kalau anak saya ngomong janji dia akan ngulurin jarinya. Semua ngulurin jarinya janji enggak bosan. Janji enggak bosan ya. Ngomong kanan kirinya jangan bosan lo. Nanti kita bertiga enggak akan dijadwal lagi sama Ibu Nani. Gitu loh. Tuhan itu punya frekuensi yang sama. Kita ini bertiga gak janjian loh. Saya sengaja gak janjian. Tanyalah sama orang multimedia lah. Apakah saya tanya gitu atau apa gimana. Firmannya apa kira-kira? Enggak. Tapi untungnya firmannya saya gak diambil sama 2 saudara saya. Gitu loh. Firman Alkitabnya gak diambil gitu loh. Ya. Itu untungnya. Oke, kita mau buka di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Oke, saya baca yang ganjil, saudara yang genap ya, oke? Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31, bareng-bareng ya saudara ya, oke? 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tadi ketika Freddy ngomong, wah dia ngomong tentang menantikan. Ya ini jangan-jangan ayat gua diambil nih gitu kan. Ternyata enggak, untungnya enggak saudara. Kalau enggak saya bingung juga cari ayat barusan kan susah juga. Tapi ketika saya kemarin enggak mau ikut Bu Nani nih ya. Kemarin itu saya habis latihan karena kemarin latihannya cepat saudara. Latihan musik itu cepat. Karena saya berencana, aduh yang khotbah 3 orang. Saya enggak mau pakai lagu praise semuanya lagu worship gitu loh. Jadi saya semuanya lagu worship. Jadi kemarin itu jam 7:30 ya. Jam 7 lebih 10 menit sudah selesai. Rekor. Perhatikan para WL. Jam 7 lebih 10 saya Luki bisa menciptakan selesai latihan. Enggak. Guyon saudara. Ceritanya setelah saya selesai, saya terus ke bawah. Terus anak saya yang perempuan, Pak taman masih buka. Ke taman dulu aja. Oke kita ke taman gitu kan. Ke taman Tuhan. Saya ketika doa di situ, Tuhan cuma ngomong, new power. Saudara pengen kekuatan baru dari Tuhan? Siap untuk menanti-nantikan Tuhan? Ngomong kanan kirinya, new power. New power. New beginning itu akan terjadi dalam hidup saudara. Butuh kekuatan ekstra untuk supaya saudara bisa melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, new power. Tadi kuncinya sudah dikasih tahu kan, menanti-nantikan Tuhan. Minggu kemarin Ibu Nani khotbah tentang apa? Sekedar ngetes saudara. Apa? Yang saya ingat cuma ulet doang.
Tuh, ayo. Metamorfose. Betul? Ada yang cuma ingat uletnya doang? Hah? Ulet. Hari ini kita mau lihat videonya ya saudara ya. Supaya saudara tambah yakin. Kemarin kan cuma gambar-gambarnya kan ya. Mos ada videonya? Oke, kita mau lihat videonya ya saudara ya. Yuk coba kita mau lihat videonya. I walked across an empty land. Aku cuma ulet ini. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Visinya. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where. Pengen jadi kupu-kupu? Mau jadi kupu-kupu? Bukan jebakan saudara, mau jadi kupu-kupu enggak. Hah? Lah yang minggu lalu Ibu Nani ngomong jadi kupu-kupu, betul gak sih? Kok ditanya sama saya tuh kok curiganya minta ampun gitu loh. Seakan-akan nih Lucky ini tukang menjebak gitu loh. Enggak lah, percayalah, saya enggak tukang menjebak Anda. Mau jadi kupu-kupu? Terlebih daripada itu, kita mau terbang tinggi bersama Yesus sebagai Raja Walinya Tuhan. Amin. Kupu-kupu. Waktu kemarin Desember, saya itu keluar kota saya ada di Semarang. Jadi saya menutup tahun baru itu di Semarang. Jadi saya meninggalkan rumah mungkin hampir 10-11 hari lah. Ibu saya juga komplain, kok lama banget gitu loh. Ngapain lama banget? Ya pulang kampung. Karena saya mencintai istri saya dan saya pengen dia juga bahagia. Kita nggak kemana-mana Desember ya sudahlah pulang kampung. Dia bahagia, saya bahagialah. Gitulah. Saya juga refreshing gitu kan. Di sana kita nggak apa-ngapain, saya juga nggak ya cuma ngerjain pekerjaan lewat via telepon, via video call segala macam. Jadi ceritanya saya mungkin hampir 11 hari, 12 hari. Saya pulang setelah tahun baru. Di depan rumah saya, di depan pintu, ada kepompong saudara. Terus saya ngomong sama anak-anak saya. Di sini loh, Eliora, Dave, ini loh yang namanya kepompong. Ini namanya calon kupu-kupu. Saya ngomong gitu. Masa sih Pak? Ini ulet, dia jadi kepompong. Terus nanti kamu lihat kupu-kupu yang terbang-terbang di depan rumah itu, ini dari sini. Masa sih Pak? Saudara tahu? Namanya anak kecil kan saudara kan ya? Kira-kira diapain? Enggak sekejam itu anak saya, lu kejem banget sih ngomongnya. Enggak, anak saya enggak sekejam itu. Saya ngomong, don't touch. Tapi dasarnya anak, dipegang saya. Dipegang. Lucu ya Pak, jangan dipegang. Lucu ya, jangan dipegang. Udah, biar ya, yuk tutup. Setelah itu saya pulang, ini loh, udah ya jangan dipegang. Ini nanti jadi kupu-kupu, ini bakal jadi kupu-kupu yang baik. Jangan dipegang. Saya pergi kerja saudara, saya pulang dari Semarang, selesai, saya pergi kerja ngecek. Karena udah hampir 10-11 hari saya ninggalin pekerjaan saya ngecek. Itu mungkin sekitar sore jam 7, jam 8. Loh kok kepompongnya kok buka kepompongnya. Ini anak saya juga barusan datang ini. Kepompongnya buka gitu loh. Terus saya lihat, wah ini sudah jadi kupu-kupu ini pasti. Saya ngelihat ke samping. Ada sebuah kupu-kupu tergeletak. Ini ceritanya sedih malah diketawain saudara. Tergeletak bos. Mati. Saya panggil anak saya. Nak, ini loh. Ini kupu-kupu yang tadi. Feeling gua kuat banget. Ini kupu-kupu yang tadi. Dia berusaha terbang tapi mati. Saudara pernah ingat? Ada seseorang yang melihat ketika kepompong itu mau keluar. Seorang peneliti itu malah ngambil gunting, mencoba untuk membuka kepompongnya karena kasihan sama kupu-kupunya. Yang terjadi apa? Dia tidak pernah terbang, kupu-kupu itu.
hari ini setiap kita harus mencintai yang namanya proses Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bantu Tuhan. Ternyata setiap ketika ulat itu menjadi kepompong dan dia menjadi kupu-kupu, secara biologis dia itu harus mengalirkan semua kelenjar air di dalam diri ulat itu kepada sayap-sayap itu. Supaya apa? Sayap-sayap itu kuat. Dan kalau prosesnya dipercepat atau dibantu, yang terjadi air itu tidak bisa nyampe ke sayapnya. Dan pada akhirnya tetap jadi kupu-kupu. Tapi dia tidak pernah terbang. Dan akhirnya seperti tadi, kupu-kupu yang ada di depan rumah saya mati. Saudara, hari ini dari cerita ini seringkali kita ini ingin membantu prosesnya. Tapi percayalah saudara, tanpa tekanan yang dari dalam tidak ada kekuatan untuk merentangkan sayapnya. Tanpa proses tidak ada yang namanya penerbangan. Amin saudara. Mari cintai proses. Prosesnya gak nyaman ketika ulet jadi kepompong. Seakan-akan tersembunyi. Gak makan. Ditutup, semua orang gak lihat. Siapa lu? Orang gue udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu. Semua pelayanan gue ambil misalnya. Gue udah ikut Tuhan. Tapi boro-boro ada yang lihat. Hei, kamu masih dalam kepompong mungkin. Sepi. Mungkin orang juga akan ngomong, menutup mata. Siapa sih lu? Yusuf di penjara, tadi udah itu katakan. Musa di padang gurun Median, 40 tahun. Betul saudara? Dan itu semua butuh yang namanya proses. Daud diurapi Samuel jadi raja. Yang terjadi apa? Jadi pelarian di padang gurun. Jadi buronan di padang gurun. Karena mau gak mau itu proses kepompong. Buat apa? Supaya air itu bisa mengalir ke sayap. Dan ketika waktunya tiba, dia akan keluar dan terbang. Itu yang namanya kupu-kupu yang terbang. Sekali lagi saudara, kepompong itu bukan hukuman. Kepompong itu proses penguatan hidupmu. Seekor induk Raja Wali ketika dia punya bayi Raja Wali. Raja Wali itu, dia itu akan membuat sarangnya itu dari ranting-ranting yang berduri. Tapi dia akan membuat nyaman sehingga memakai bulu-bulu sehingga empuk. Dan ketika bayi Raja Wali itu ada di situ, dia akan merasa empuk. Tapi kenapa pakai ranting berduri? Untuk menghindari namanya predator. Musang ataupun apapun menghindari namanya predator yang ada di sekitarnya. Biasanya Raja Wali pasti di tebing tinggi. Tapi tetap ada predator. Makanya dia akan membuat sarangnya itu dari ranting yang berduri. Tapi ketika waktunya sudah tiba, dia akan menyingkirkan bulu-bulu di dalam sarangnya itu. Yang membuat si anak Raja Wali, si bayi Raja Wali ini gak nyaman. Dan berusaha untuk keluar. Dan itulah waktunya proses terbang bersama dengan induknya. Besi tidak akan pernah menjadi pedang kalau tidak ditempa dengan yang namanya api dan tekanan. Setiap kita kalau hari ini merasakan tekanan, mendapatkan tempaan, ya oke Tuhan, ini waktunya, tiba waktunya aku akan keluar dan terbang tinggi bersama Yesus. Mungkin hari ini engkau berkata, aku cuma besi biasa, aku cuma kepompong, aku cuma ulet. It's okay.
Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan pengen saudara itu sempurna, utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Itu yang Tuhan pengen. Dan itu harus lewat yang namanya proses. Amin. Waktu penantian, waktu ada di ruang tunggu, itu mungkin gak enak saudara. Tapi percayalah, Tuhan yang berjanji, Dia akan memberi kekuatan kepada setiap kita. Bukan cuma istilahnya, Tuhan tolong buka kepompongku. Tapi sekali lagi jangan minta dibuka kepompongnya. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bertahan di dalam kepompong. Dan di dalam waktunya aku akan keluar sebagai kupu-kupu. Seringkali kita ini pengen motong kepompong kita. Dan seringkali juga yang lebih parah, kita motong kepompongnya orang. Ngomong kanan kirinya, lu jangan potong kepompong gua dong. Jangan potong kepompong gua. Seringkali kita nggak mau motong kepompong kita, tapi kita motong kepompong orang. Contoh nih ya, sebagai bapak nih ya. Anak punya masalah di sekolah, misal. Wah mungkin, anak saya pernah nih, mana, Iora mana tadi? Punya masalah di sekolah gitu misalnya. Nanti dia marah sama saya pulangnya. Misalnya dia punya masalah sama temennya di rumah, apa di sekolah. Kan seringkali kan namanya anak kan wadul kan. Tapi sebagai bapak yang emosi, tak datengin besok. Ndi wonge, ndi. Gurunya tadi saya dihukum guru karena saya nggak bawa ini. Wah gurunya, mana gurunya. Kurang ajar. Nggak tahu siapa gua. Ya emang dia nggak tahu siapa gua. Gitu loh. Seringkali kita ini memotong kepompong anak kita. Biar mereka berproses. Biar mereka hidup di dalam tekanan. Di dalam suatu proses. Karena kita tahu semuanya itu akan indah pada waktunya. Gak membuat anak-anak kita jadi anak gampangan. Anak-anak yang gampang menyerah. Seringkali. Masakan mamanya, wah gak enak masakan mama. Misalnya masakan istri saya sih enak sih. Misalnya saudara, gak enak nih. Saya mau ini makanan online terus, pokoknya mau online terus. Kira-kira kalau saudara turutin, ya sudahlah online terus. Ini. Anak saudara kira-kira sehat gak sih makan makanan di luar terus? Saya punya restoran di luar sih saudara sih. Tapi apakah sehat makan makanan di luar terus? Coba ngomong sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, sehat gak sih makanan di luar tuh? Gak selalu sehat, betul? Generasi ini generasi instan, semuanya pengen instan. Kalau perlu gak usah sekolah, langsung lulus. Iya kan? Iya betul gak? Gak perlu sekolah, besok-besok terima ijazah, betul kan? Pengen S2, S1, S2, S3, S lilin, S apa? Dapat semuanya. Gak perlu sekolah, pengennya kan kayak gitu kan. Percayalah, kamu akan jadi generasi gampang. Generasi gampang menyerah. Semuanya itu butuh proses. Seperti pohon terbantin aja 20 tahun. Betul saudara? Orang yang pengen berotot, saya gak terlalu berotot sih saudara. Di sini ada yang berotot, WMP berotot. Nah, WMP dengar-dengar nge-gym ya? Ya, nge-gym ya. Kalau nge-gym bawanya apa? Kira-kira WMP? Supaya ototnya kuat bawa apa? Beban. Ada yang latih otot bawa tisu. Tarik nafas. Tisu bos, ini gak bisa ngelatih otot. Yang bisa ngelatih otot, yang beban yang berat.
Jadi bebannya mau ringan atau berat? Jawab sendiri di rumah. Kalau dapat tekanan, dapat sesuatu yang berat, puji Tuhan, ini waktunya aku akan jadi pedang yang tajam. Ini waktunya aku akan jadi Raja Wali. Cintai prosesnya. Nantikan Tuhan. Genap waktunya, semua digenapi. Percepatan akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada kata tertunda. Tapi cintai prosesnya. Jangan mau cepat-cepat digunting. Jangan pernah saudara. Pengen cepat sukses. Pengen cepat kaya. Pengen cepat dipromosikan. Pengen cepat. Apalagi anak muda. Cepat-cepat nikah. Jangan. Cintai prosesnya. Ngomong kanan kirinya. Jangan cepat-cepat nikah. Cintai prosesnya. Nanti kalau udah nikah pengen bujangan lagi. Berat kan? Susah. Gitu loh. Susah. Cintai prosesnya. Buat orang tua. Jangan potong kepompong anakmu. Manjain dia. Mungkin sebagai pemimpin komsel misalnya. Waduh, di ngelus-ngelus terus. Jangan dielus-elus. Sekali-kali diinjek. Sekali-kali ditendang. Biar dia tahu. Amin. Para pemimpin komsel, jangan takut kehilangan anak komsel. Lebih takut kalau nanti kamu sebagai pemimpin komsel gak bisa bawa dia menjadi orang yang benar. Kita ini bayar loh di hadapan Tuhan. Jangan terlalu ngelus-ngelus saudara. Kalau ngelus-ngelus terus, aduh nanti kalau dianya murtad gimana? Percayalah, murtad gak murtad itu urusan Tuhan. Kasih kebenaran. Ini loh guide-nya benernya. Jangan di komsel misalnya, wah malah ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin gereja lain. Jangan saudara. Jangan. Kasih guide-nya. Ini loh kebenarannya. Kasih tahu. Ini. Amin. Tuhan itu lebih mencintai karakter kita. Amin. Bukan apa ya. Waktunya cepet-cepet. Ayo cepet-cepet. Seperti tadi Sofi ngomong cepet-cepet. Pengen. Udah jam 8 sih saudara. Masih mau terus? Jam 8 ya loh saudara. Biasanya Ibu Nani udah pengumuman loh saudara. Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3 saudara. Kita mau baca. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan. Mau sengsara? Lah gimana saudara? Sengsara itu menimbulkan sengsara di dalam Kristus. Bukankah Tuhan yang kita sembah sengsara buat saudara dan saya? Dia itu harusnya komplain loh. Gua kagak dosa, gua yang disalib. Gua yang gak ngomong gosip, gua yang diludahin. Itu Yesus kita loh. Makanya harus ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dia yang sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Setiap orang punya yang namanya waktu-waktunya masing-masing. Waktu dalam kepompong, waktu keluar, waktu terbang. Tuhan yang akan melaksanakannya pada waktunya. Yesaya 60 ayat 22 berkata itu. Tuhan yang akan melaksanakan segala sesuatu pada waktunya. Jadi sekali lagi saudara. Kalau hari ini saudara masih diproses, masih dalam kepompong. Jangan minta cepet-cepet kepompongnya digunting atau dibuka. Tapi minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya aku tetap bertahan dalam proses Tuhan. Dan karena Tuhan sendiri yang akan membuka jalan pada waktunya. Karena Tuhan sedang membentuk sayap saudara. Yang pertama itu. Yang kedua dengan cepat. Saya dapat perkataan kuda keagungan. Tahun depan itu tahun China-nya apa? Cungkoknya tahun Chinese-nya kuda loh saudara. Kudanya kuda apa?
Kok api tapi kok banjir? Kuda apa? Kuda api, betul saudara? Kita mau baca. Ini ayat mungkin terakhir lah. Senang ya saudara ayat terakhir. Zakaria 10 ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya. Dalam Tuhan Yesus itu di Wahyu digambarkan dia menunggang kuda putih. Dan penunggangnya itu dikatakan yang setia dan yang benar. Betul? Saudara dan saya, kita ini seperti kawanan domba kan. Betul saudara ya? Kawanan domba kan. Tapi Tuhan akan mengubahkan setiap kita di masa ini menjadi kuda keagungannya Tuhan. Bisa ditampilkan gambarnya kuda keagungan itu seperti apa? Betul? Bukan kuda liar. Kuda liar itu nggak bisa tunduk. Apalagi kuda lumping, jangan saudara. Yang cuma klenik terus. Tapi nggak ada wadahnya, nggak ada faedahnya. Ngomongnya klenik. Itu saya ngomong bukan kuda keagungan, kuda lumping itu. Kita ini kuda keagungannya Tuhan. Amin. Tuhan akan pakai setiap kita. Bukan masalah diri kita sendiri. Tapi siapa yang menunggang dirimu. Biarlah Yesus yang menunggang hidupmu. Dan engkau akan menjadi kuda keagungannya Tuhan. Tapi mau gak mau. Kuda yang liar harus ditundukkan. Lewat apa? Proses. Harus dilatih. Harus menerima tekanan. Harus menerima beban. Siap untuk dilatih. Kuda keagungannya Tuhan. Itu yang Tuhan akan janjikan buat setiap kita. Amin. Biar sayap-sayapmu hari ini menguat. Dan kau akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hari ini kita terima firman-Nya. Kita terima janjinya. Mari bangkit berdiri. Mari kita mau deklarasikan dengan sebuah pujian. Tuhan, biar sayap-sayapku menguat. Di dalam masa penantian, di masa penempaan, di masa apapun itu Tuhan. Kalau hari ini Engkau biarkan seakan-akan dibiarkan. Seakan-akan katanya janjinya seperti ini. Tapi aku belum bisa, bayar kontrakan aja belum bisa. Bayar harian aja belum bisa. Itu engkau masih di kepompong. Engkau bukan dihukum. Tuhan lagi memproses hidupmu. Supaya engkau keluar dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan engkau akan jadi kuda-kuda keagungannya Tuhan. Cintai proses. Cintai proses. Dan biar hari ini sayap-sayapmu, sayap pujianmu, sayap hikmat, marifat itu berkembang dengan sangat kuat. Dan apapun yang kau lakukan berhasil. Karena engkau punya sayap yang kuat. Amin. Kirataya syatakara pataya